Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arista Alifian dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM 400 225 620 009. Kali ini saya bakal membahas tentang perulangan atau looping dan membahas pemrograman Scratch dan Python. Nah, perulangan atau looping merupakan urutan instruksi yang akan dijalankan dalam sebuah bahasa pemrograman apabila suatu kondisi terpenuhi, atau bahasa sederhananya adalah di mana kita menyuruh komputer dengan memprogram untuk menjalankan baris kode yang sama sampai suatu kondisi terpenuhi. Nah, ini ada contoh perulangan flowchart ya. Nah, mulai dari start, nah, X-nya itu sama dengan 1, dan X kurang dari 5, print X plus 1, dia bakal berulang hingga X-nya itu berhenti di 5, kemudian down, gitu, dia bakal berulang sampai angkanya ini berhenti di 5 dan dimulai dari 1 tuh. Kemudian ada perulangan atau looping dalam Python. Perulangan atau looping pada Python terbagi menjadi dua. Yang pertama ada for, dan yang kedua ada while. Perulangan for disebut dengan counted loop atau perulangan terhitung, dan perulangan while disebut dengan uncounted loop atau perulangan tak terhitung. Perulangan for ini digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya, sedangkan perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak pengulangannya. Kemudian ada keterikatan pola iterasi pada list. Keterkaitan perulangan atau looping pada angka yaitu kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap item atau nilai pada list. Ini contohnya nih, ada tim balap, Red Bull, Mercedes, Ferrari, dan Williams. Kemudian for item in tim balap, print item. Dan ini ada keterikatan pola iterasi pada list. Yang pertama ini ada transformasi, atau list membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya diambil setiap item, lakukan operasi tertentu, simpan ke list baru. Terus ada pemetaan, mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya kuadratkan angka, tambahkan 1, dan ubah ke huruf kapital. Kemudian ada penyaringan. Nah, ini memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contohnya hanya mengambil angka genap, hanya nilai di atas 70. Dan yang terakhir ada perangkuman. Ini tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contohnya jumlah total, rata-rata, nilai maksimum atau minimum. Nah, ini contoh dari pemetaan, penyaringan, dan perangkuman. Ini contoh pemetaan nih, dia bakal mengelompokkan ya. Bukan mengelompokkan, dia bakal mengalihkan dari angka-angka ini. Kayak di PPT sebelumnya, nih dia bakal mengkuadratkan, tambahkan 1, dan ubah ke huruf kapital. Nih, angka 1, ada angka 1, 8, 4, dan 2. Dia dikuadratkan, for X in angka, kuadrat, even, X kali dengan X. Print angka asli, dan print angka kuadrat. Nah, berarti X ini bakal diisi oleh angka-angka di sini ya, X-nya. Contohnya X itu 8, berarti 8 kali 8, dia bakal keluar angka asli dan angka kuadratnya. Kemudian ada contoh yang penyaringan. Ini ya, angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ganjil, genap, for X in angka, if X sen 2 sama dengan 0, genap even X, then else ganjil even X, print ganjil, dan print genap. Berarti ketika angkanya genap, dia bakal masuk ke sini. Ini di print genap.
Tapi ketika angkanya nggak ganjil, dia bakal masuk ke sini. Tuh. Contoh yang genap nih, ini 2, 4, dan 6. Dia bakal masuk ke genap, dan 1, 3, 5 ini bakal ke ganjil. Kemudian ada contoh rangkuman, angkanya sama kayak sebelumnya, dan total sama dengan 0. For X in angka, total plus sama dengan X. Dan rata-rata sama dengan total atau lawan angka. Print total semua angka, print rata-ratanya. Berarti angka-angka di sini akan ditotal semuanya dan kemudian dicari rata-ratanya gitu. Kemudian ada perbedaan for, fast, while, dan repeat until. Untuk for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Biasanya digunakan untuk mengulang proses pada kumpulan data, misal list dan range. Contohnya for X in range 5, print X mencetak 0 sampai 4. Berarti dia bakal mencetak angka 0, 1, 2, 3, 4. Soalnya indeks di bahasa pemrograman itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Untuk keunggulannya, struktur terbatas dan jelas, cocok untuk iterasi pasti. Selanjutnya ada while, digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya, bergantung pada kondisi. Berlaku selama kondisi bernilai true. Contohnya while X kurang dari 5, print X plus sama dengan 1. Berhenti saat X sama dengan 5. Keunggulannya fleksibel untuk kondisi dinamis, tapi perlu hati-hati agar tidak terjadi loop tak terbatas. Selanjutnya ada repeat until. Dia mirip dengan while, tapi iterasinya dilakukan setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisi. Berlaku sampai kondisi menjadi true, lalu berhenti. Contohnya repeat print X plus sama dengan 1, until X lebih dari 5. Eksekusi minimal sekali, berhenti pada saat X lebih dari 5. Keunggulannya menjamin eksekusi awal dan cocok untuk kasus tertentu seperti validasi input. Mungkin gitu aja pembahasan PPT kali ini. Kita bakal lanjut ke Scratch. Oke, kita udah di Scratch ya. Kita bakal aplikasiin di Scratch. Lanjutnya. Oke. Dan kita ke event. Add. Tambahin bit. Ini. Bit. Habis itu kita tambahin dulu variabelnya. Meter. Ya. Itu kita tambahin kita set ke 1 dan kita tambahin ini terus C hello terus counter to change itu ini kita set ke 0,1. Nah, kita coba ya. Ini oke.
Oke, scriptnya bekerja ya. Jadi indeksnya kita mulai dari 1. Indeksnya kita mulai dari 1. Kemudian angkanya akan menambah hingga 50. Kita coba set ke 100. Kita coba ini ganti ke 0. Oke. Nah, ini coba ganti lagi. Nah, ini nggak bertambah karena di sini nggak ditambah 1 ya. Coba kita ganti 2. Nah, dia akan bertambah kelipatan 2 ya. Nih, kelipatan 2. Terus yang ini coba kita set 1. Oke. Karena ini kita set dari 1 terus ditambahnya 2, maka counternya ini jadinya 101 dan di sprite-nya ini 99. Tuh. Tolong lagi. Nah, ini betul ya. Oke, selanjutnya kita bakal aplikasiin di Replit ya. Nah, oke, kita udah di Replit ya. Kita bakal bikin versi Replitnya. Kita ketik tag for in range 10 ter tadi dan hello plus enter ini sama dengan 0. Baik, well ini kita kasih contoh 10 ya, dan print hello str i dan i dengan i plus 1. Oke, kita jalanin programnya ya. Nah, jadi karena ini 0, jadi indeksnya tuh dimulai dari 0 ya. Terus kita coba ini 1. Terus kita clear, kita run. Nah, jadi ini tuh dimulai dari 1. Kemudian dia bakal apa namanya, per angka 10 angka ya, ini kurang dari 10, jadi 1 2 3 4 5. Nah, tuh, kurang dari 10 di 9. Kita coba yang 50. Ini 0. Terus kita enter. Kita run.
Oke, bener ya. Terus kalau misal mau 50 pas, kita set aja di sini 51. Jadi angka yang kurang dari 51 itu 50, setara aja. Nah, tuh. Jadi dia bakal print angka range 0 hingga kurang dari 51. Tuh, jadi dia bakal ini itu 0, 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 hingga kurang dari 51. Tuh, lumayan simple ini. Oke, kita lanjut ke project selanjutnya ya. Nah, oke, kita akan lanjut ke loop selanjutnya. Kita kasih loop. Nah, untuk step pertama, tambah ini untuk variabel. Kita bikin list dulu ya. List bahan. Nah, udah nih. Wah, list kemudian set, kita tambahin dulu tambahin skor. Habis itu kita ke loops C ini bikin kita mau diberi kesempatan 3 kali. 3 kali jawab dengan benar. Oke. Nah, habis itu kita tunggu 2 detik. Terus set kita tambahin oke, kita ganti bahan, skor bahan, terus repeat nih, kita ulang selama 3 kali. Oke, habis itu sensing as join terus lagu di sini akan dilempar di bahan. Terus pertanyaan ini series itu kita ada di bagian list dan oke, selanjutnya kita change bahan jadi answer sebenarnya masih dihidupin. Setelah itu if dan tambah variabel list bahan berisi bahan itu say sorry harusnya yang ini else, tambahin else ke sini, tambahin sini, buang, kita ganti
sekali. Ya ini harusnya taruh sini nih guys. Kembali, sorry. Dekat aja. Sini, bisa di sini. Apa? Then change as terus kita set. Oh ini kurang ini. Set bahan terus upload. Index. So, ini udah benar. Udah lulus. Oke. Nah, itu else-nya kemudian sekali. Oke. Terus kemudian kita ini di bawah itu dua kan. Oke. Score to nol sampai itu second. Oke. Kita coba ya. Jangan index. Oh ini kurang nih. Oke. Ini bangsa ini. Oke, kita coba. Sorry. Apa bahan? Apa bahan? Oh sorry, salah nih. Harusnya join bahan itu. Nah, udah nih. Oke. Kita oh ini di sebelahnya belum nih. Di sebelahnya new push to show window. Terus kita coba lagi. Ini index ya, sorry. Nah, oke, bahan
Jellyfish indeks terus ini yang satu. Oke, bahan indeks change indeks dari cek bahan. Oh, indeksnya nih. Oke, coba kita isi susu. Yang 13 garam 15. Nah, jadi ini bakal mengulang ya sampai ini nambah terus nih. Terus susu ya, jika ada dari betul sekali. Nah, nih. Nah, mungkin gitu aja ya yang di scratch-nya. Kita bakal lanjut di Replit. Nah, oke, kita bakal bikin loop tebak bahan di Replit ya. Nah, kita import time, habis itu sorry, terus dan sebentar terus dulu terus terus
Nah ini udah jadi tapi ada salah ini. Line 13 ini. Oh, enggak. Hmm, bentar, kita cari dulu salahnya. Nah, ini udah ketemu salahnya di mana, kita coba. Oke, di line 14 ada salah lagi. Oh, nih, kita link terus. Nah, kita coba lagi. Nah, oke, ini udah bener nih. Jadi, kamu diberi kesempatan 3 kali jawab dengan hmm, bentar, ini ada salah lagi nih. Ini kan 7. Oke, ini masih ada salahnya. Jangan salah lagi. Nah, oke, ini salahnya udah ketemu tadi di ini kurang titik 2. Habis itu ini banyak yang kurang di spasi juga. Terus tadi ini time slipnya kurang kita bakal coba bagian satu itu dulu, lalu bagian dua garam, bagian tiga kopi. Nah, oke, ini udah sesuai ya, ini udah sesuai sama yang di sini. Jadi kalau misal salah dia bakal print sayang sekali, kemudian game over. Skor kamu adalah, dia bakal menjadi skor. Oke, selanjutnya kita bakal ke flowchart. Nah, oke, jadi kita udah di Draw.io. Kita bakal bikin flowchart yang pizza ya. Nah, flowchart ini biasanya buat alur ya dari proyek-proyek sebelumnya. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung bikin aja. Oke, yang pertama kita tambahin ini.
Nah ini jadi terus kunci. Yang ini guys. Bisa apa? Ini manisnya. Yes. Terus yang sini. Kembalikan. Bagi ya. Cukup ke sini ini sini. Ini kita mau sini. Oh, persen. Satu. Nah ini jadi dia prosesnya. Kalau kita bikin ini. Sini. Next. Bisa ini. Satu. Oke, ini udah jadi ya. Terus kita lanjut ke Replit. Oke. Oke guys, kita udah di Replit. Kita bakal aplikasiin yang tadi di flowchart ke Replit ya. Pertama kita beri
Nah, oke, ternyata banyak salahnya tadi. Ini aku benerin tadi salahnya di line 17.
Terus di sini line 15 nih tadi lupa aku enter, jadi nggak bisa. Terus ini kok bisa, terus sekarang aja. Breaknya dua, no. Jadi bikin clone. Oke, terus udah ketikkan dua. Oh sorry, ini harusnya 20. Yes, dua. Oke, nah, ini udah bener ya ini ya. Mungkin itu aja pembahasan kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.